Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Diniyah, yang kita hormati Bapak Direktur Pondok Pesantren Modern Diniyah, dan selanjutnya kepada seluruh majelis guru yang alhamdulillah sudah bisa hadir tepat pada waktunya. Dan ini kebiasaan yang memang harus kita biasakan, datang tepat pada waktunya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa di dalam briefing, ya, dalam kesempatan briefing pagi ini, melanjuti dari apa yang sudah kita bahas atau saya sampaikan di pekan sebelumnya berkaitan dengan pandangan tabula rasa. Nah, tentang tabula rasa pekan yang lalu. Dan tabula rasa ini memang sudah lama menjadi paradigma yang dipakai oleh para guru, mungkin di tahun-tahun 90-an atau bahkan sampai tahun 2000-an ke bawah. Nah, konsekuensi dari konsep tabula rasa tentu akan terjadi transfer ilmu yang begitu banyak, sehingga fungsi guru pada waktu pembelajaran hanya memberikan ilmu, pengetahuan, informasi dan lain sebagainya, sehingga anak-anak atau peserta didik sedikit sekali mengeksplorasi kemampuan yang itu adalah modalitas yang sudah ada. Mereka tidak berpikir kritis, mereka kurang dilibatkan di dalam proses, sehingga yang terjadi doktrinisasi. Artinya doktrinisasi artinya kalau selain dari apa yang disebutkan di dalam buku itu salah, sehingga hal ini perlu untuk kita waspadai, terlebih dengan kondisi hari ini banyak sekali buku-buku yang berseliweran. Salah satunya memang karena satu tugas dari dosen dan guru, salah satunya adalah menulis buku, sehingga tidak menutup kemungkinan kesalahan-kesalahan di dalam konsep, kesalahan dalam pemikiran atau nilai-nilai itu bisa saja banyak terjadi. Belum lama ini Ana juga mengakses, ternyata di situ sudah ada juga sekelompok orang atau company atau perusahaan yang menyiapkan bagi guru-guru yang ingin menulis untuk naik pangkat dan jabatan misalkan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dibantu oleh yang bersangkutan untuk dapat memenuhi persyaratan menulisan buku. Sehingga ini memang kalaulah kita mengajarkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan materi konsep tabula rasa, kita menganggap bahwasanya anak-anak itu adalah suatu flash disk yang hanya diisi saja tanpa ada processing di dalam diri mereka. Ini adalah sesuatu hal yang menurut anak kecelakaan di dalam pendidikan. Nah, maka untuk itu sikap guru adalah menjadi partner, melengkapi dan juga membimbing tentunya bagi anak-anak kita di dalam pembelajaran, sehingga konsekuensinya adalah mungkin guru-guru bisa memberikan metode atau strategi pembelajaran yang multi, seperti misalkan memanfaatkan lingkungan yang ada, memberikan problem solving. Nah, baru-baru ini juga kita mendengar bahwasanya problem solving ini masuk di dalam strategi dan juga metode yang digalakkan, sehingga memang secara praksis, secara teori, secara praksis maupun secara praktik itu bisa memberikan manfaat yang luas bagi penerapan ilmu ataupun juga konsep yang diajarkan di dalam kelas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam metode, strategi dan metode, dalam beberapa kesempatan Ana menjadi supervisor di kelas,
kita mengambil penilaian, ada sebuah strategi dan metode yang sering sekali digunakan oleh guru, yaitu adalah metode kelompok atau strategi, bisa juga strategi kelompok. Di situ Anda melihat bahwasanya strategi dan metode kelompok ini kurang dioptimalkan di dalam kelas, seperti adanya guru-guru yang cenderung wallahu alam apakah menyampingkan atau melalaikan hal-hal yang substansi di dalam kelompok, seperti misalkan pembagian tugas kelompok. Dan beberapa kali Anda melihat bahwasanya guru hanya membagi berdasarkan random, misalkan antum 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Padahal sebenarnya kalau kita kembali melihat strategi kelompok, itu seharusnya komposisi dari setiap kelompok harus memiliki karakter. Kelompok itu harus memiliki karakter, bukan random. Kita tidak dalam kondisi mengambil data ya. Kalau data ada strateginya random, ada nanti klaster dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kelompok, pastikan kelompok memiliki karakter. Ini yang lupa dan banyak dilakukan oleh guru, hanya mencomot sana sini sehingga apa yang terbangun terinternalisasi selama ini. Anak-anak cenderung agak sulit ketika kita, bahkan sudah kelas 5 atau kelas 6, ketika kita minta silahkan buat kelompok, itu lama loadingnya. Kenapa? Karena anak-anak tidak diajarin bagaimana sih seharusnya membuat kelompok, apa sih yang harus dipikirkan ketika membuat kelompok. Jadi nggak diajarkan. Seharusnya kan mereka sudah mampu untuk memproses. Saya ini orangnya melankolis loh. Oh, saya butuh anak-anak yang agak perfeksionis. Nah, misalkan begitu. Saya ini orangnya agak, apa ya istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan. Saya ini orangnya agak pemikir, cuman yang ini kayaknya mau nih yang kerja, sehingga saling melengkapi, bukan hanya sekedar siapa yang ada di lingkungan begitu dan lain sebagainya. Sehingga memang memang strategi, metode dan juga penerapan nilai-nilai kelompok itu bisa kita internalisasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan baru-baru ini hari Senin misalkan saya jadi pemateri di kampus 3, saya coba hitung berapa durasi mempersiapkan anak-anak itu di dalam komunal, misalkan baris berbaris. Secara praktis, secara konsep, secara praksis, ada teori, praksis, ada praktis. Di dalam settingan pramuka itu justru bisa sebenarnya bisa, dan sangat bisa sekali, dan kita sangat melihat sendiri bisa. Tapi kenapa ketika lepas baju, lepas kondisi lingkungan, sulit sekali mengatur anak-anak itu. Bahkan anak hitung lebih dari 10 menit hanya untuk mempersiapkan barisan. Mempersiapkan barisan saja 10 menit. Coba dibayangkan, artinya apa? Internalisasi nilai-nilai, ya, internalisasi konsep kelompok atau dan lain sebagainya, atau dalam berbaris pun menurut Ana ini kan sebenarnya memang harus kita ajarkan. Nah, memang kalau memang kondisinya seperti itu memang harus diajarkan bagaimana konsepnya. Kalau dulu kalau setahu kita misalkan dalam berbaris itu ada loh aturannya, yang pendek, mohon maaf, yang tidak atau yang cenderung tidak tinggi di depan. Kan begitu ya, artinya ada nilai-nilainya. Mungkin nilai-nilai ataupun juga aturan-aturan ini nggak disampaikan kenapa begitu, sehingga ada yang mau di depan karena pendek merasa minder atau dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kan ini harus kita sampaikan, sehingga memang namanya juga pembelajaran. Di situ ada nilai-nilai yang memang harus kita sampaikan, yang tidak boleh untuk diabaikan. Nah, kembali kepada kegiatan di dalam kelas tadi, mari kita sama-sama jangan sampai, karena di dalam psikologi pendidikan sudah Ana sampaikan dahulu, psikologi pendidikan ini dia sifatnya praktis ya, ilmu yang praktis, yang diterapan dia bentuknya. Jadi terapan. Yang membedakan dia dengan psikologi umum, murni, itu adalah nilai-nilainya. Yang membedakannya itu nilai-nilainya. Maka ketika kita mau menggunakan strategi atau metode di dalam pendidikan, yaitu kelompok, maka pastikan ustadz dan ustazah saran anak baca dulu.
baca dulu bagaimana penerapan metode strategi ataupun metode kelompok sehingga tidak mencederai hal-hal yang menjadi prinsip. Salah satunya yang sudah Ana sebutkan tadi, harus kelompok yang kita buat di dalam kelas itu punya karakteristik. Sekali lagi, pastikan karakteristik kelompok terbentuk di dalam setiap pembelajaran ustadz dan ustazah. Dan Ana yakin kita akan berjumpaannya kan setiap pekan. Setiap pekan dan kelompok itu bisa terus dilanjutkan, nggak perlu dibubarkan lagi. Ini yang sering Ana lihat juga ketika supervisi. Ana melihat ya kelompoknya nggak permanen dan boleh nggak permanen, tetapi kan punya durasi. Artinya kohesivitas kelompok perlu juga dibangun sehingga kita nggak mengulang-ulang, besok lain lagi kelompoknya, besok lain lagi, sehingga pas waktu presentasi kalang kabut anak-anaknya. Siapa yang mau? Sebenarnya kan nggak perlu lagi tanya siapa yang mau ke depan, cukup panggil ketua kelompoknya saja. Karena kalau kesiapan kelompoknya sudah terbentuk, kohesivitasnya, karakteristiknya, maka anak-anak itu sudah insya Allah menurut anak, apalagi aliyah yang terjadi pada waktu itu kelas 5. Anak waktu itu mensupervisi kelas 5. Itu kacau sekali. Hanya untuk tentang kelompok siapa yang akan menyampaikan ini itu belum bisa. Anak melihatnya sangat jauh. Kalau bahasa anak ya levelnya level kelas 2 atau kelas 1 bahkan. Itu sudah kita hadir di situ. Kalau nggak hadir di situ bagaimana? Ana juga tidak tahu, tetapi yang Ana sampaikan adalah faktanya dan datanya ada. Maka ayo mari kita sama-sama jangan, kalau memang ada yang merasa abai, tolong kembali untuk dipelajari. Kalau ada yang lupa, tolong diingat-ingat lagi. Kalau ada yang melihat, tolong untuk dinasehati, diingatkan, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita untuk menjadikan lembaga ini lembaga yang bermartabat, bermandat, profesional, dan insya Allah menjadi lembaga yang besar ke depannya, sehingga kita memang bisa berkontribusi yang nyata bagi pendidikan Indonesia internasional, dan khususnya kita bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya buat kita seluruhnya umat Islam pada dasarnya. Itu yang mungkin bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Astaghfirukum katsiran. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.